Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bioeduka. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TIU yang memerlukan penalaran saja. Sebelum kita lanjut membahas soalnya, bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Langsung ke soal nomor 1, berikut disajikan deret bilangan yakni 1, 3, 4, 7, 11, dan 18. Maka pola bilangan selanjutnya adalah berapa? A 24, B 29, C 36, D 40, atau E 42. Oke, nah tugas kita berarti kita harus menentukan dulu bagaimana rumus atau pola bilangannya. Kalau kita amati, di sini dari angka 1 dan 3, kemudian di sini muncul angka 4. Nah, 4 ini ternyata diperoleh dengan cara menjumlahkan dua angka sebelumnya, yakni 1 ditambah 3. 1 tambah 3 sama dengan 4. Kemudian kalau kita coba jumlahkan lagi dua angka setelahnya, berarti 3 ditambah 4 hasilnya 7. Kemudian 4 tambah 3 hasilnya adalah 11, lalu 7 tambah 11 hasilnya 18. Nah, benar ya, berarti pola berikutnya itu merupakan hasil penjumlahan dari 11 dan 18. Berapa 11 ditambah 18? Yakni 29. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 1 ini adalah yang B, yaitu 29. Sekarang kita ke soal nomor 2. Ini masih mengenai deret bilangan, yakni disajikan deret bilangan mulai dari 5, 7, 50, 49, 500, 343, dan titik-titik. Nah, kita disuruh menghitung berapa nilai dari titik-titik ini. Nah, supaya kita bisa menghitung berapa nilai yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut, maka kita harus tahu dulu nih gimana pola bilangannya. Kalau kita coba mulai dari loncat pertama, 5 ke 7, kemudian 7 ke 50, itu kira-kira pola bilangnya gimana ya? Ternyata kayak agak jauh ya, dari 5 ke 7 itu kan selisihnya 2, tapi dari 7 ke 50 itu jauh banget. Nah, sekarang coba kalau kita loncati satu-satu, berarti 5 ke 50, kemudian 50 ke 500, berarti ya 500-nya ke bagian titik-titik. Oke, 5 ke 50 itu berarti kita kalikan dengan 10, berarti 5 kali 10 adalah 50. Kemudian yang depannya lagi berarti 50 kita kalikan dengan 10 itu sama dengan 500. Berarti polanya itu yang pertama adalah loncat satu-satu, kemudian kita kalikan dengan 10. 5 kali 10 adalah 50, kemudian 50 dikali 10 sama dengan 500, kemudian 500 dikalikan dengan 10 berarti 5.000. Nah, sekarang kita coba cek juga nih untuk yang pola sisanya, yakni dari 7 ke 49, itu kan dikalikan dengan 7, ya kan? Berarti berikutnya, itu juga nanti membentuk pola yang sama, 49 dikalikan dengan 7 juga. Oke, berarti jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah 5.000. Gampang ya, ternyata untuk mengerjakan soal pola bilangan seperti ini, kalau kita sudah menemukan bagaimana polanya, tentu itu akan lebih gampang untuk kita mengerjakan soalnya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nah, ini juga masih seputar pola bilangan, yakni ada bilangan 1, kemudian sepertiga, kemudian 4, kemudian 1/9, lalu titik-titik dan titik-titik. Oke, di sini ada bilangan bulat, maksudnya yang tidak berupa pecahan ya, yakni ada angka 1 sama angka 4, kemudian yang pecahan itu ada sepertiga sama 1/9. Oke, kalau kita amati, dari 1 berarti kita coba loncat satu-satu ya. Karena yang pecahan dengan pecahan, yang bukan pecahan juga kita gunakan pola dengan yang bukan pecahan. Coba 1 ke 4 itu berarti diperoleh dengan cara mengalikan 4. Berarti 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, kita coba mengalikan 4 juga antara bilangan yang 4 dengan yang titik-titik pertama. 4 dikali 4 berarti 16. Oke, kemudian yang satunya lagi, pola yang kedua, 1/3 menjadi 1/9 itu kan berarti dikalikan dengan 1/9. Nah, kita coba juga berarti antara mulai dari 1/9 ke titik-titik yang kedua itu juga kita kalikan dengan 1/3. Berarti 1/9 kita kalikan dengan 1/3 itu kan sama dengan 1/27. Berarti titik-titik yang pertama ini kita isi dengan 16, kemudian titik-titik yang kedua kita isi dengan 1/27. Apakah jawabannya ada?
Oke, yang ini tadi awalnya 8, berarti bukan. Kita eliminasi, ini bukan. Nah, ini 16 sama 18 ya, berarti juga bukan. Nah, ini 16 sama 1/27. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah opsi yang D, yakni 16 dan 1/27. Oke, jadi teman-teman, salah satu triknya kalau kita menemui pola bilangan seperti ini, kita cek dulu nih. Kalau misalkan kita loncat maksudnya nggak loncat ya, kita urut misalkan dari 1 ke 1/3, kemudian dari 1/3 ke 4, kemudian dari 4 ke 1/9, itu kalau sekiranya urutan bilangannya itu tidak memungkinkan, kita coba langkah berikutnya itu adalah dengan cara lompat satu-satu. Nah, ternyata dengan kita meloncati satu-satu, yakni dari 1 ke 4, kemudian 4 ke titik-titik, itu kita bisa menemukan jawabannya. Oke, kita lanjut dulu ke soal nomor 4. Di sini disajikan pola bilangan 10, kemudian 21, kemudian 43, kemudian titik-titik, lalu 175, 351, 703, dan terakhir adalah 1407. Berarti berapakah nilai dari titik-titik ini? Kita tugas yang pertama adalah menemukan polanya dulu. Oke, dari 10 ke 21 itu kan 2 kali lipatnya dari 10 ya, 21 itu, tapi kelebihan 1. Berarti 10 dikalikan 2 ditambah dengan 1. Nah, kita coba dulu juga mengecek yang 21 ke 43. Kalau 21 kita kalikan 2, kemudian ditambah 1, apakah hasilnya 43? 21 dikali 2 itu kan sama dengan 42. 42 ditambah 1 hasilnya adalah 43. Ternyata benar ya, polanya demikian. Berarti pola untuk deret bilangan ini adalah dikali 2, kemudian hasilnya ditambah dengan 1. Maka untuk titik-titik ini juga berlaku pola yang sama. 43 dikali dengan 2 itu kan sama dengan 86. 86 ditambah dengan 1 itu sama dengan 87. Nah, nanti untuk pola berikutnya mulai dari sini ke sini, kemudian ke sini, dan terakhir di 1407, itu teman-teman silahkan coba cek apakah sudah benar. Kalau misalkan pola dari deret bilangan ini adalah dikalikan dengan 2, kemudian hasilnya ditambahkan dengan 1. Oke, kita bisa ya lanjut ke soal yang berikutnya atau soal nomor 5 maksudnya. Oke, di sini ada soal mengenai analogi alami sama dengan artificial. Maka sisi titik-titik yang ada di sampingnya itu apa? Nah, untuk mengerjakan soal analogi seperti ini, berarti kita harus menemukan dulu keywordnya atau kata kuncinya. Kalau kita perhatikan, alami sama artificial ini kan sebenarnya berkebalikan ya, atau antonimnya. Jadi lawan kata dari alami itu adalah artificial atau buatan. Nah, maka dari opsi A sampai E kita juga cari dua kata yang artinya atau maknanya itu kebalikannya atau antonimnya. Kayak misalkan nih, yang A adalah daratan dan pegunungan. Apakah benar kalau lawannya daratan itu pegunungan? Bukan, lawannya daratan itu adalah lautan. Kemudian yang B, apakah lawannya bintang itu sama dengan matahari? Bukan ya, ini korelasinya mereka itu hanya merupakan benda-benda langit, bukan dua kata yang bertolak belakang atau antonim. Lalu yang C, nabati sama dengan tumbuhan. Ya, nabati itu memang dunia tumbuhan ya, ini bukan antonim, melainkan malah sinonimnya. Lalu yang D, daratan lawannya adalah lautan. Nah, ini benar. Jadi lawannya daratan itu adalah lautan. Tapi kita cek dulu kalau yang E, energi gerak. Nah, ini justru bukan hubungan antonim ya, tetapi dengan adanya energi kita bisa menimbulkan gerak. Jadi gerak itu terjadi ya karena adanya energi. Maka hubungan yang menggambarkan antonim antara dua kata itu adalah opsi jawaban yang D. Daratan lawannya adalah lautan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Berapakah 40% dari 10/12? Oke, ini gampang banget ya caranya. Ya, berarti kita uraikan 40% itu kan artinya 4/100, kemudian dari itu artinya dikali ya. Jadi kalau teman-teman menemui kata misalkan 40% dari X gitu, nah berarti dari itu artinya dikali ya. Berarti 40% dikali dengan 10/12. Nah, untuk memudahkan perhitungannya, kalau kita amati, ini kan 40 sama 10-nya, 0 yang ini bisa kita coret dengan ini, kemudian 0 yang ini kita bisa coret dengan yang di bawahnya. Berarti yang tersisa adalah 4/12. Apakah jawabannya sudah ada?
Tidak, ternyata jawaban dari opsi A sampai E itu merupakan bentuk sederhana. Berarti 4/12 ini perlu kita sederhanakan. Kita bagi berapa? Kita coba bagi bilangan 2 dulu. Jadi atas dan bawah atau pembilang dan penyebutnya kita bagi dengan 2. Kita mulai dulu dari pembagian 2 ya, karena keduanya kan merupakan bilangan bulat. Jadi kita bagi dengan 2. 4 kita bagi 2 itu sama dengan 2, kemudian 12 kita bagi 2 itu hasilnya 6. Maka bentuk sederhana dari 4/12 itu adalah 2/6. Berarti jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 ini adalah opsi jawaban yang A. Jadi kalau teman-teman mengerjakan soal bentuk pecahan seperti ini, kalau ternyata dari jawaban yang telah kita hitung itu tidak ada di opsi jawabannya, maka ya kita bisa menyederhanakan. Itu atau kita mencari pecahan yang senilai. Oke, kita lanjut ya ke soal yang terakhir. Ini juga masih mengenai perhitungan, tapi dengan beberapa rumus. Nah, ini nilai dari 15 kuadrat ditambah dengan dalam kurung ya, berarti 203 ditambah dengan 322 kuadrat dikurangi dengan 524 kuadrat. Hasilnya berapa? Nah, di sini kan ada bilangan yang dikurung. Kalau bilangan yang ada di dalam kurung berarti harus kita hitung terlebih dahulu. Berarti 5 kuadrat itu kan sama 15 kuadrat ditambah dengan 203 ditambah dengan 322 itu kan sama dengan 525. Berarti bentuk lainnya itu adalah seperti ini ya. 15 kuadratnya langsung kita hitung, yakni 15 kuadrat itu kan sama dengan 225. Berarti bentuknya menjadi seperti ini. 225 ditambah dengan 525 kuadrat dikurangi dengan 524 kuadrat. Nah, bentuk yang ini, yang 525 kuadrat dikurangi dengan 524 kuadrat, itu sebenarnya sudah ada patokan rumusnya. Nah, kita gunakan rumus yang ini. Yang 525 itu kita ibaratkan sebagai A, kemudian yang 524 kita ibaratkan sebagai B-nya. Berarti kalau kita ubah menjadi variabel A dan B, maka A kuadrat dikurangi B kuadrat itu sama artinya dengan A ditambah B dikalikan dengan A dikurangi B. Berarti kita tinggal menguraikan saja ya, yang 225 tetap, kemudian yang bentuk ini kita uraikan menjadi seperti yang ada di dalam ketentuan ini. Maka 525 kuadrat dikurangi dengan 524 kuadrat itu menjadi 525 ditambah dengan 524 dikalikan dengan 525 dikurangi dengan 524. Sama dengan 225, kemudian yang ini dijumlahkan menjadi 1049, lalu yang ini dikurangkan menjadi 1. Berarti 1049 dikalikan dengan 1 itu ya tetap 1049. Lalu 1049-nya ini kita jumlahkan dengan 225. Maka 225 ditambah dengan 1049 itu sama dengan 1274. Berarti dari opsi A sampai E yang mana jawabannya? Iya, jawabannya adalah yang opsi A, 1274. Oke teman-teman, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TIU yang sebagian besar membutuhkan penalaran ya, bahkan hampir memang semuanya. Semoga penjelasan yang aku berikan ini bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman, serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS maupun P3K. Sukses buat kita semua, sampai ketemu di video yang selanjutnya.